Ini Tower of Fantasy udah. Bahkan mau jadi RTX katanya ya. Genshin kapan mau ngasih fitur gamepad sama Android ya? Selamat datang di Jagat bersama saya, Rama. Sebelumnya, kita juga sudah pernah membahas game-game mobile yang bisa menggunakan gamepad atau controller. Buat teman-teman yang kelewatan, bisa cek di link di atas ini ya. Tapi beneran nih teman-teman, banyak nggak sih yang punya problem kayak saya? Main game di smartphone itu lama-lama pegel karena emang nggak ergonomis bentuknya. Terus makanya suka saya tambahin alat kayak gini. Nah, atau bahkan yang kayak gini nih, yang ada kipasnya. Biar biar tetap dingin, tapi kadang-kadang tetap suka miss sih sama panasnya ya, sumber panasnya. Tapi jelas pada video kali ini kita nggak ngomongin kipas ya. Kita ngomongin game-game mobile yang bisa menggunakan gamepad atau controller. Oke, sebelum mulai ada beberapa disclaimer dulu ya. Yang pertama, game-game pada list ini kami mainkan pada Android. Untuk ketersediaannya pada iOS akan kami sertakan pada keterangan di tiap game. Yang kedua, kami mencarikan game-game yang bisa dimainkan secara gratis. Jadi jangan heran kalau ada in-app purchase atau bahkan iklan saat memainkannya secara online. Ketiga, size game bisa berubah seiring waktu, tergantung dari update atau konten dari game tersebut. Yang keempat, tentu saja kami memainkan semua game pada list ini menggunakan gamepad kami. Tapi kami tidak menjamin bila kontrol yang kalian gunakan berbeda, pengalaman bermainnya juga sama. Adapun gamepad atau controller yang kami gunakan adalah gamepad Xbox 360 dengan kabel. Ini kami gunakan agar bisa melihat apakah gamenya benar-benar bisa menggunakan gamepad secara native. Jadi langsung plug and play. Karena nggak sedikit game-game yang ngakunya bisa menggunakan gamepad tapi ternyata hanya analognya aja. Atau bahkan hanya beberapa tombolnya aja yang jalan. Atau bahkan di update tertentu, fitur gamepadnya itu nggak berfungsi. Oke, kita mulai saja dengan game pertama kita, yaitu 20 Minutes Till Dawn. Dirilis oleh Rabbit Studios, download size 66MB dan full size-nya 178MB. Ini adalah game roguelite survivor di mana kita harus survive dalam jangka waktu tertentu. Dalam game ini, kita harus bertahan selama 20 menit sebelum fajar menyingsing. Jadi, jangan heran kalau game ini didominasi dengan warna gelap. Jarak pandang kita pun sebenarnya cukup terbatas. Dan ini bisa berpengaruh dengan damage yang kita hasilkan. Mengingat ini game yang dilabel roguelike, kami tidak akan heran kalau teman-teman tidak bisa menyelesaikannya dalam round pertama. Tapi tenang saja, kita bisa membeli karakter baru dengan specialty masing-masing. Kita juga bisa membeli senjata baru dengan damage dan karakteristik yang berbeda-beda. Dan juga kita bisa mendapatkan advantage dengan membuka equipan. Oh iya, pada 20 Minutes Till Dawn, kita harus men-trigger sendiri tembakan senjata utama kita. Saat menembak, kecepatan kita akan berkurang. Jadi kita harus tahu kapan harus menembak dan kapan berhenti menembak. Untuk penggunaan gamepadnya, menggerakkan karakter dan menembak bisa dilakukan di sini dengan flawless. Sayangnya, untuk beberapa hal seperti menu dan memilih buff saat level up, masih harus menggunakan touchscreen. Secara keseluruhan, game ini memang lebih nyaman dimainkan menggunakan gamepad, walaupun belum 100% dioptimalkan. International Missions dirilis oleh Low Poly, download size 53MB dan full size-nya 97MB. Pada game ini kita akan berperan sebagai seorang agen yang ditugaskan untuk menyelesaikan misi yang tidak mudah, seperti gamenya. Jadi dijamin kalian akan mengulang stage yang sama berkali-kali, sampai mengerti celahnya dan hafal apa yang harus kalian lakukan. Karena pada game ini kita tidak bisa sembarangan. Karakter kita akan bergerak semakin lambat dan melompat lebih pendek ketika membawa senjata. Maka dari itu, kita bisa membuang senjata kita bila diperlukan. Tips dari kami, kita sebenarnya tidak perlu membunuh semua musuh, hanya perlu selamat dari titik awal ke titik akhir. Nah, pemakaian gamepadnya gimana? Wah, ini benar-benar sangat membantu. Karena kontrol yang ketat dan responsif sangat-sangat dibutuhkan di sini. Gamepad pun bisa dipakai di sebagian besar di segmen game ini. Game ini cocok buat siapa? Buat yang doyan tantangan dan cukup bersabar. Walaupun game ini bukan yang super susah seperti Super Meat Boy, tapi game ini cukup membuat kami panas dan penasaran. Kart Rider Drift dirilis oleh Nexon, download size 801MB, full size-nya 1GB.
Game ini tergolong dalam kart racing game, yang tentu saja berarti akan ada banyak hal yang terjadi saat sedang balapan. Dari tiba-tiba dihalangi tembok, terkena ledakan, atau bahkan disengat listrik, yang membuat kita akan susah mempertahankan posisi pertama kita. Walaupun Kart Rider Drift ini bukan seri pertama yang dirilis, tapi kami sendiri merasa game ini cukup fun untuk dimainkan. Penggunaan gamepad-nya sayangnya hanya efisien saat sedang balapan, sementara pada menu masih lebih efisien menggunakan touchscreen. Tapi walaupun begitu, kontrol pada gamepad-nya bisa dibilang cukup responsif dan menyenangkan. Game ini gratis tapi hanya bisa dimainkan secara online, jadi pertandingan-pertandingan yang ada langsung membawa kita bertemu dengan player lain. Maximus 2 dirilis oleh 4Fats Limited, download size 149MB dan full size-nya 263MB. Game ini adalah game brawling seperti Golden Axe, Street of Rage, dan Final Fight. In fact, game ini bisa dibilang parodi dari ketiga game tersebut. Kita bisa melihat banyak referensi yang mengacu pada game-game tersebut. Tingkat kesulitannya bisa dibilang tidak susah, tapi bukan berarti tidak menantang. Pada Maximus 2, kita bisa membeli occupant untuk memperkuat karakter kita dalam petualangannya menghajar musuh-musuh yang mempunyai bentuk beraneka ragam. Untuk penggunaan gamepad-nya, kami cukup terkejut, karena gamepad-nya bisa digunakan secara penuh pada game ini, baik saat sedang bertarung atau bahkan pada menunya. Jujur, kami sedikit mengharapkan lebih banyak game-game seperti Maximus 2 ini, yang bisa full menggunakan gamepad, jadi membuat bermain jauh lebih nyaman. Punishing Grey Raven dirilis oleh Kuro Games, download size 2GB, full size-nya 8GB. Game yang mungkin bisa disebut saingan langsung dari Honkai Impact 3, karena mempunyai genre yang sama, tapi mempunyai keunikannya sendiri. Kuro Games sebagai pengelolanya mempunyai ciri khas sendiri dalam game-gamenya. Pada Punishing Grey Raven ini terasa lebih gelap dan lebih edgy. Secara sistemnya pun cukup unik, di mana tiap serangan yang keluar mempunyai fungsinya masing-masing tergantung dengan warnanya. Adapun penggunaan gamepad-nya, kami merasa hanya efektif saat bertarung. Namun, kami sendiri merasa memang feel-nya lebih nyaman mengkontrol karakter-karakter ini menggunakan gamepad. Sayangnya, untuk menu tetap lebih efisien menggunakan touchscreen sebagai alat pandu navigasinya. Ini sebenarnya agak sayang, karena misi bertarung pada game ini terasa sangat singkat, dan player akan lebih banyak berada dalam menu. Sayangnya lagi, game ini hanya untuk mobile, jadi kita tidak bisa menikmatinya pada PC juga. Itu dia game-game mobile yang bisa menggunakan gamepad secara native. Memang tidak semua game-game ini bisa 100% menggunakan gamepad, tapi penggunaannya menurut kami at least sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau menurut kalian, game apa lagi yang harus kami coba? Atau game yang bisa menggunakan gamepad apa lagi yang kami harus coba? Coba tulis kolom komen. Saya Rama, Jaga TV.